Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar satu cerita horor yang jujur aja beda banget. Bukan dari rumah tua atau kuburan, tapi dari tempat yang super modern dan logis, gudang minimarket. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi dari sebuah gangguan gaib di tempat kerja modern. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Dari satu kejadian aneh. Dua pekerja shift malam, namanya Najib sama Beng, lagi kerja biasa aja. Tiba-tiba mereka lihat ada anak kecil mainin alat angkat barang yang beratnya minta ampun. Ya panik dong mereka. Tapi pas mereka deketin buat nyelamatin, puff, anaknya hilang gitu aja, lenyap tanpa jejak. Nah, di sini tokoh utama kita muncul, namanya Bayan. Pas denger cerita teman-temannya itu, dia cuma ketawa. Hah? Paling juga cuma mau ngerjain anak baru, gitu pikirnya. Dia sama sekali nggak percaya. Tapi ya, tawanya itulah bertahan lama. Pas dia lagi sendirian di gudang belakang, dia lihat sendiri. Di bawah kolong rak, ada anak kecil yang sama lagi natap dia. Tapi kali ini serem banget. Badannya itu penuh sama cairan yang kelihatannya kayak darah. Wah, di detik itu juga, semua rasa skeptisnya langsung hancur lebur. Dia lari sekencang-kencangnya. Kalian pikir ceritanya selesai di situ? Oh, jelas nggak? Apa yang dialami Bayan barusan, itu baru pemanasan. Teror malam itu ternyata baru aja dimulai. Coba kita lihat timeline teror yang dialami Bayan malam itu. Bener-bener kayak shift kerja di neraka kan? Awalnya dia ngetawain cerita hantu. Tengah malam, dia ketemu langsung sama si anak kecil berdarah itu. Makin malam, puncaknya ada kuntilanak lewat persis di depan mukanya. Dan yang paling gila, terornya nggak berhenti pas dia pulang. Dan ini nih bagian yang menurut saya paling aneh, paling bikin merinding. Pas Bayan cerita, kepala departemennya, Pak Ridwan, yang udah kerja di sana 10 tahun loh, responnya gimana? Datar banget. Dia sama sekali nggak kaget, malah dengan santainya dia bilang, oh gudang ini emang ada 2 penghuninya kok. Oke, tarik nafas dulu. Sekarang kita geser sedikit. Dari cerita horor, kita masuk ke bagian analisis. Kita coba bongkar sebenarnya apa sih yang terjadi di balik semua ini. Jadi pertanyaannya, ini sebenarnya apaan? Cuma cerita hantu biasa? Penampakan acak-acakan? Atau jangan-jangan ada pola, ada semacam logika di balik teror ini? Nah, ada konsep keren buat ngejelasin ini. Namanya ruang liminal. Coba bayangin deh. Gudang itu kan tempat transit ya, tempat barang datang dan pergi. Nah, disinilah dunia modern yang super logis, dunia logistik, supply chain, bertabrakan langsung sama cerita rakyat, sama folklore lokal. Benturan inilah yang jadi panggung sempurna buat, ya, horor di tempat kerja. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Ternyata 2 penghuni gudang ini mewakili 2 jenis gangguan yang beda banget. Ini penting, karena ternyata nggak semua hantu itu sama cara kerjanya. Yang pertama namanya gangguan residual. Anggap aja ini kayak rekaman video atau kaset rusak deh. Jadi ada energi dari kejadian traumatis di masa lalu yang terekam di satu tempat dan terus-terusan diputar ulang. Sosoknya itu nggak sadar ada kita. Dia cuma ngulang adegan yang sama terus-menerus. Nah, ini pas banget kan buat ngejelasin si anak kecil itu. Kemungkinan besar dia cuma gemah, eko dari kecelakaan fatal yang pernah terjadi di gudang itu. Terus ada tipe yang kedua. Ini yang benar-benar beda. Gangguan cerdas atau intelligent haunting. Nah, kalau yang ini, dia sadar 100%. Dia bisa interaksi, dia agresif, dan tujuannya apa? Dia sengaja muncul buat bikin kita takut, karena energi dari rasa takut kita itu jadi makanannya. Dan inilah perannya si kuntilanak. Jadi kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi kita punya si anak kecil, cuma rekaman ulang, sebuah gema trauma yang nggak sadar sama sekitarnya. Di sisi lain kita punya kuntilanak, predator yang sadar, yang punya niat jahat. 2 jenis teror yang beroperasi di satu atap yang sama. Gila kan? Ingat kan gimana santainya Pak Ridwan tadi? Fenomena kayak gini tuh ada namanya normalisasi teror. Ini terjadi pas hal-hal gaib udah dianggap biasa aja. Dianggap sebagai, ya, resiko pekerjaan. Sama kayak resiko ketimpa barang atau kesetrum. Udah jadi bagian dari SOP Pak tertulis di tempat kerja. Dan yang paling penting, teror ini ternyata nggak cuma diam di gudang. Gangguannya nggak berhenti pas shift kerja Bayan selesai. Justru, babak paling mengerikan dari cerita Bayan malam itu baru aja mau dimulai. Coba bayangin, jam 1 pagi, jalanan sepi. Tiba-tiba motor Bayan rasanya jadi berak banget. Kayak ada yang lebeng.
Nggak lama kemudian, kecium bau bunga melati yang nyengat banget. Nah, buat kita orang Indonesia, ini udah kode keras kan? Udah jelas ada yang ikut pulang. Terus, gimana caranya dia bisa ikut pulang? Nah, ini penjelasannya. Rasa takut yang luar biasa itu dipercaya bisa bikin aura atau pelindung energi kita jadi lemah, jadi bolong. Celah inilah yang dimanfaatin sama entitas cerdas tadi buat nempel. Dia jadi kayak parasit dan akhirnya bisa ikut kita keluar dari wilayah kekuasaannya. Dan disinilah klimaksnya. Ternyata ayah bayan yang punya indera keenam udah nungguin. Tapi nunggunya di mana? Bukan di depan rumah, tapi di jembatan dekat rumah mereka. Kenapa harus di jembatan? Karena dalam kepercayaan kita, air yang ngalir di bawah jembatan itu berfungsi kayak pagar gaib. Sosok yang nempel tadi harus diputusin dulu di situ sebelum dia bisa nyebrang dan masuk ke rumah keluarga bayan. Luar biasa kan? Seluruh rangkaian cerita dan analisis ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Oke, kisah bayan ini mungkin kedengeran ekstrim, tapi ini jadi pemicu buat kita mikir. Di luar email, meeting, dan target KPI, kira-kira kekuatan tak terlihat apa, entah itu budaya kerja, kepercayaan, atau hal-hal yang nggak bisa dijelasin, yang sebenarnya juga ikut ngatur suasana di tempat kerja kita masing-masing?